Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Pertarungan di atas jembatan Ohogi telah usai dengan Zoro dinyatakan sebagai pemenangnya. Rasa-rasanya One Piece 938 memasuki tahap cooling down, yang mana Oda hanya menggambarkan beberapa situasi dan kondisi para tokoh yang terlibat dalam perang Wano sebelum memasuki pertarungan final. Well, langsung saja mari kita bahas poin-poin menarik lainnya yang ada pada One Piece chapter 938. Rencana aliansi terbongkar. Sebelum membahas tentang kondisi Zoro, mari kita lebih fokus terlebih dahulu pada situasi aliansi. Kiemon yang bertindak sebagai perancang strategi perekrutan para pemberontak harus memutar otak kembali. Pasalnya simbol yang telah disebarluaskan oleh aliansi sudah diketahui oleh kelompok musuh. Belum banyak mendapatkan rekrutan baru, mereka semua sudah diburu oleh para headliner dan pengikut Orochi. Seketika situasi ibu kota pun semakin memanas, bukan hanya karena kehilangan aliran terbaiknya, namun juga karena tercium adanya potensi pengkhianatan dan pemberontakan terhadap Orochi. Baik pihak aliansi dan musuh saya kira mengalami kondisi yang tidak stabil, tapi porsi yang didapatkan aliansi jauh lebih besar. Ya, mereka seakan-akan dipreteli kekuatannya satu persatu, mulai dari kehilangan Luffy sampai pada tragedi terbongkarnya simbol pemberontakan. Sementara itu di pihak musuh, meskipun tak separah dengan apa yang menimpa aliansi, tetapi tetap saja kondisi psikologis mereka sedang dibuat kacau. Ada semacam kekhawatiran baik dari Kaido dan Orochi. Kaido sebagai Yonko harus mempertimbangkan kehadiran Big Mom. Di lain sisi Orochi yang bertindak sebagai Shogun, dia masih ketakutan akan ramalan dari Toki. Apalagi saat ini mental dia sedang terganggu akibat kematian Komurasaki yang kebenarannya pun masih patut untuk diselidiki. Nah, dari kejadian inilah saya kira aliansi harus bisa memanfaatkan situasinya. Seperti misalnya mengambil hati para masyarakat akibat kemurkaan mereka terhadap Kyoshiro yang dianggapnya telah membunuh Komurasaki. Apabila hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin sedikit demi sedikit kebenaran daripada pembantaian keluarga Kozuki akan mudah dipahami oleh masyarakat dan tentu pada akhirnya akan membuat kebencian terhadap Orochi. Lalu kemudian yang bisa dilakukan aliansi untuk membalikan situasi khususnya yang ditujukan pada pihak Kaido adalah dengan memanfaatkan kehadiran Big Mom. Untuk sementara saya belum melihat bahwa Kiemon mengetahui keadaan bajak laut Big Mom. Terakhir kali kelompok Chopper hanya menghubungi Tengyama dan entah apakah Tengyama sudah mengabarkan situasi tersebut pada Kiemon. So yang jelas akan ada banyak perubahan rencana setelah terbongkarnya pesan rahasia. Peran Kyoshiro. Beralih ke wilayah ibu kota, tepatnya di distrik kenikmatan. Di area situlah Nami meninggalkan Otoko. Nah, sempat banyak yang berpendapat bahwa Kyoshiro sedang melakukan sebuah sandiwara terkait kematian Komurasaki. Ia seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Ya, saya setuju jika Kyoshiro sedang mempersiapkan sesuatu. Namun jika aksi penebasan yang dilakukan pada Komurasaki dianggap sebagai bentuk sandiwara, saya rasa kurang cocok. Mau bagaimanapun dia adalah seorang Yakuza yang terkenal akan kebengisannya. Berbeda dengan Orochi, Kyoshiro justru sangat antusias terhadap ramalan Toki. Ia seperti mempunyai ketertarikan sendiri untuk membantai para kelompok pemberontak, khususnya dari para pengikut Oden. Menurut saya satu-satunya orang yang masih penuh dengan kemisteriusan di pihak Orochi adalah Kyoshiro. Saya kira kenapa dia bisa ikut dengan Orochi adalah karena pengambil alihan kekuasaan kelompok Yakuza dari tangan kakek Hyo. Ya, seperti yang dikatakan oleh Kanjuro bahwa sebelum era Kyoshiro, ada Hyogoro the Flower sebagai kelompok Yakuza yang menguasai semua bisnis bawah tanah di wilayah ibu kota. Bisa jadi setelah penaklukan Yakuza di bawah kepemimpinan Hyogoro, Kyoshiro mulai mencari perhatian untuk lebih dekat pada Orochi. Pertama-tama yang ia lakukan adalah dengan memperkenalkan Komurasaki. Nah, setelah tragedi Komurasaki, kira-kira apa yang akan direncanakan Kyoshiro selanjutnya? Apakah ia akan tetap membantu Shogun atau membereskan para prajurit Oden demi kepentingannya sendiri? Ada sebuah kecurigaan bahwa nantinya Kyoshiro akan mengambil alih kesogunan yang saat ini dipimpin oleh Orochi. Kita tahu bahwa banyak sekali pengikut Orochi yang bahkan tak takut untuk menertawakan Orochi. Namun tidak bagi Kyoshiro, ia seolah-olah mendapatkan respect tertinggi dari kalangan masyarakat. So, bagaimana menurut teman-teman,
Apa aksi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kyoshiro? Masuknya Tonayasu ke dalam aliansi. Sebelum masuknya Tonayasu ke dalam suatu ruangan, Oda memberikan guyonan khas One Piece di mana Sanji yang menjadi korbannya. Akibat penyalahgunaan Raisutnya, ia pun harus menerima pukulan dari Nami. Nah, ada sebuah perdebatan kecil yang terjadi antara Shinobu dan Law. Shinobu yang merasa bahwa anak buah Law lah yang membocorkan pesan rahasia mendapatkan tanggapan yang sinis terutama dari Law sendiri. Rasa emosionalnya terlihat ketika ia mengungkapkan perasaannya yang telah lama menunggu momen pemberontakan ini selama 20 tahun. Kita tahu ia adalah salah satu buronan Orochi yang telah meninggalkan pasukan Oniwa Bansu. Jadi wajar apabila ia mengekspresikan kegelisahannya saat itu juga. Namun apabila ia tetap menyudutkan Law, maka hanya akan memperburuk kondisi aliansi. Untung saja ada Kanjuro yang menengahi keributan itu. Dengan sangat bijak, Kanjuro menegaskan bahwa peran para bajak laut ini akan sangat besar untuk memulai pemberontakan. Ini adalah momen yang paling saya tidak suka dalam One Piece chapter 938. Ya, adanya rasa kurang kepercayaan terhadap sekutu dan bertindak hanya berdasarkan emosi bisa menjadi faktor perpecahan di kubu aliansi. Semoga saja kedepannya aliansi akan tetap solid hingga pertarungan puncak. Nah, di tengah-tengah keributan itu muncullah Tonayasu. Secara mengejutkan ia masuk dengan membawa simbol rahasia. Ini sedikit kabar gembira apabila ia masuk ke dalam skuad aliansi. Artinya ada lagi salah satu tokoh yang siap mengobarkan semangatnya untuk memerangi Kaido dan Orochi. Ya, rata-rata penduduk kota Ebisu mempunyai semacam semangat yang tinggi meskipun diterpa ujian yang cukup berat. Mereka selalu tersenyum hampir sepanjang waktu. Ada suatu energi yang terlintas ketika melihat seseorang tersenyum. Dan itu juga bisa menjadikan alasan bagi aliansi untuk tetap menjaga senyuman mereka pada akhirnya. Berharap saja masuknya Tonayasu dapat memberikan energi positif bagi kubu aliansi. Penyelamatan kru Heart Pirates. Ketika Law mendengar kabar tentang penangkapan krunya, beruntung bahwa sikap dia masih tetap tenang. Tapi wajar juga jika ia pun merasakan suatu kekhawatiran terhadap keselamatan Beppo dan yang lain. Maka dari itu saya kira akan ada misi penyelamatan mereka. Oda sendiri pastinya akan memberikan sesuatu yang menarik terkait penangkapan kru Heart Pirates. Akan ada semacam plot baru yang datang dari situ. Mungkin saja sekali lagi Sanji akan beraksi dengan Raisutnya bersama dengan Law untuk menyelamatkan Beppo dan yang lain. Karena untuk saat ini mereka juga masih diburu oleh Drake dan Hawkins. Inilah yang saya maksud dengan plot baru. Ada dugaan bahwa pertemuan tokoh dari Not Blue akan membuka fakta keikutsertaan Drake dan Hawkins ke dalam skuad Peace Pirates. Zoro dan Hiyori. Kita sepakat bahwa Komurasaki masih hidup dan saat ini identitas sebenarnya telah terungkap. Dia adalah adik dari Momonosuke yaitu Kozuki Hiyori. Melihat dari postur tubuh dan umurnya, kita bisa mengetahui bahwa ia tak dikirim ke masa depan layaknya Momonosuke. Kita harus mengakui bahwa Hiyori bisa bertahan hidup berkat peran Kyoshiro juga. Kyoshiro membimbing Hiyori untuk menjadi seorang oiran dan mendekati Orochi. Meski ia tak suka sekalipun, hanya itulah jalan satu-satunya untuk tetap bertahan hidup. Ya, dengan segala pertimbangan, ia harus rela membuang nama Kozuki untuk sementara dan hidup di balik bayang-bayang Orochi sampai saatnya tiba ramalan yang dikatakan oleh ibunya. Nah, kemudian setelah Zoro berhasil mengalahkan Kamazo, ia seketika jatuh pingsan. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan, karena selama ini Zoro masih bisa bertahan meskipun menerima luka yang cukup fatal. Tapi anehnya ketika hanya sekali tertusuk, ia tiba-tiba langsung kolaps. Apakah ini karena efek luka di masa lalunya? Ya, kita juga masih belum tahu secara pasti. Sementara peristiwa ini saya anggap sebagai kenaifan seorang Zoro, seperti yang ia katakan sendiri. Tentu kedepannya Zoro harus lebih berhati-hati lagi, mengingat kekuatan dia sangat dibutuhkan untuk pertempuran akhir. Lalu kemudian sekali lagi menanggapi tentang pedang Susui. Sepertinya Zoro kali ini lebih bersikap tenang. Dari pernyataannya yang bilang tak perlu terburu-buru mengejar Gyukimaru, menandakan bahwa mereka pasti akan bertemu kembali. Dari sini saya menduga bahwa Gyukimaru pada akhirnya akan menentukan sikapnya. Bisa jadi ia adalah Denjiro yang merupakan orang terakhir yang sedang dicari-cari.
Sangat menarik menantikan pertemuan Hiyori dan para aliansi lainnya, namun sayangnya hal tersebut mungkin akan lama untuk terrealisasi. Masih banyak misteri-misteri lain yang coba untuk diberikan Oda. Salah satunya adalah terkait pernyataan Otoko yang mengatakan pada Zoro tentang kemiripan dia sebagai seorang samurai negeri Wano. Saya kira kedepannya para aliansi ini masih tetap terpisah dan melakukan tindakannya masing-masing. Untuk sementara yang harus bisa dimanfaatkan oleh Kiemon adalah kehadiran Big Mom. Ya, saya kira itulah pembahasan One Piece 938. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!